Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Meganudijayati. Di sini saya mau mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Latar belakang. Bahasa Indonesia memegang peran penting di Indonesia, apalagi negara ini terdiri atas puluhan ribu pulau dengan keragaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Mulanya, bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi di lingkungan administrasi di masa pemerintahan kolonial Belanda. Penyebaran bahasa Indonesia dilakukan melalui taman bacaan yang berisi novel, buku penuntun, dan lain sebagainya pada awal abad ke-20. Penggunaan bahasa Indonesia dianggap lebih longgar di masa pendudukan Jepang. Meski hanya bisa dipakai di lingkungan administrasi pemerintahan dan pengantar di sekolah, bahasa Indonesia akhirnya menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Ada 4 kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan. Bahasa Indonesia selaku lambang kebanggaan nasional memiliki nilai-nilai budaya luhur dan sosial. Nilai-nilai ini pula yang dijadikan cermin bangsa, sehingga semestinya warga Indonesia bersedia menjunjung tinggi dan mempertahankannya. Yang kedua, sebagai lambang identitas. Menggunakan bahasa Indonesia baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dapat dijadikan sebagai identitas. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia yang tepat secara tak langsung akan memperlihatkan watak, karakter, dan kepribadian warga Indonesia di mata bangsa asing. Yang ketiga, sebagai bahasa persatuan. Sejarah bahasa Indonesia memegang penting cukup panjang, dan dalam salah satu fase bahasa Indonesia ini digunakan sebagai pemersatu bangsa. Bahkan fungsi ini masih dijalankan sampai sekarang, mengingat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara multikultural. Yang terakhir, sebagai alat penghubung. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, bahasa Indonesia mampu meleburkan perbedaan di berbagai daerah. Bahasa Indonesia memudahkan banyak pihak untuk berkomunikasi, entah itu dari sektor warga di perdesaan hingga yang tinggal di pemerintahan. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi. Setelah pembacaan proklamasi, secara otomatis bahasa Indonesia wajib digunakan dalam sejumlah aspek seperti upacara hingga peristiwa penting. Yang kedua, sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Tak banyak yang menyadari jika pemakaian bahasa Indonesia di sekolah termasuk dalam fungsi dan kedudukan berdasarkan bahasa kenegaraan. Yang ketiga, sebagai alat penghubung nasional. Pemahaman bahasa Indonesia di tingkat tertinggi sangat krusial atau penting, sebab bahasa ini digunakan sebagai alat penghubung, sebut saja untuk tata cara perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Ilmu dan teknologi atau iptek adalah hal penting yang harus terus dikembangkan dan disampaikan. Dalam hal ini, bahasa jelas jadi alat krusial yang akan membantu penyaluran ilmu pengetahuan. Terima kasih.